Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, marilah kita angkat pujian bagi Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejenak kami memberikan waktu kami untuk beribadah bersama dengan Engkau. Biarlah ya Tuhan, pada hari ini Tuhan bersabda di dalam hati dan pikiran kami lewat firman ini, sehingga firman pula yang mengajari kami untuk memulai aktivitas kami dalam satu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan perjalanan hidup kami dari awal sampai akhir. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini yang tertulis di 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tinggakon hamuma nasa na tinalsohon ni rohamuna tu ibana, ai disarihon rohamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan pada hari ini, kita diajak untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkanlah. Membuat beban di dalam hidup kita. Apa yang membuat kita paling mudah khawatir? Begitu banyak. Bisa kita khawatir? Khawatir karena tidak mendapat pekerjaan. Khawatir karena tidak mendapat anak. Belum mendapat jodoh dan lain sebagainya. Apa yang membuat kita melupakan kasih setia Tuhan? Apa yang membuat kita ragu? Itu semua menganggap bahwa apa yang ada pada kita itu adalah hanya kekuatan kita.
hanya kepintaran kita. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajak kita pada hari ini. Dalam hidup ini ada banyak hal yang membuat kita khawatir. Kita khawatir finansial untuk anak-anak kita. Masa depan anak-anak kita. Apalagi di zaman sekarang ini. Serba zaman digital. Orang tua banyak khawatir pada anaknya. Bisa orang khawatir karena selalu banyak pekerjaan, karena bekerja sehingga dia lupa untuk mencari jodoh dan akhirnya dia khawatir. Khawatir akan bisnis yang sudah kita jalankan. Kita khawatir. Selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, kekhawatiran itu pasti ada. Ketika kekhawatiran itu melanda hidup kita, maka fisik akan lemah. Dan ketika fisik kita lemah, dan kita bisa jatuh sakit. Bisa stres, bukan hanya sakit, bisa stres. Dan juga bisa lari dari jalan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan meminta kita agar kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika Anda memiliki beban, mari serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan akan bersedia melepaskan segala kekhawatiranmu dan tidak akan membiarkan engkau menanggung itu sendiri. Jangan ragu-ragu untuk menyerahkan kekhawatiranmu dan jangan menduakan hati untuk menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu dalam iman dan percaya dan taat pada tuntunan Tuhan. Tuhan akan membuka jalan dan memberikan jawaban akan persoalan dalam kekhawatiran kita. Tuhan Yesus mengundang kita, memberi penawaran bagi kita yang terbaik kepada kita untuk menghadapi kekhawatiran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengundang kita pada hari ini. Di dalam persekutuan kita pada hari ini, Tuhan Yesus mengundang kita. Jika saudara-saudari memiliki persoalan hidup, jika saudara-saudari memiliki kekhawatiran di dalam hidupmu, jangan andalkan kekuatanmu. Tetapi firman Tuhan menyapa kita dalam 1 Petrus 5 ayat itu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Kami telah mendengarkan firman dan mengingatkan kami supaya kami selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Ketika kami menghadapi segala pergumulan, kekhawatiran di tengah-tengah kehidupan kami oleh karena dunia ini, Tuhan mengingatkan kami dan Tuhan mengundang kami supaya segala kekhawatiran kami serahkan hanya ke dalam Tuhan saja. Di dalam iman kepercayaan kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mampu untuk
setia di dalam perjalanan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak mengandalkan apa yang ada pada diri kami. Itu semua daripada Engkau. Sehingga kami mengenal Engkau di dalam perkara yang kecil dan di dalam perkara yang besar. Kami yakin tidak ada yang mustahil daripada Engkau. Berkatilah kami ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu pada hari ini yang akan memulai aktivitas. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan kesehatan. Tuhan yang selalu mendahului setiap langkah mereka. Jauhkan ya Tuhan segala mara bahaya. Biarlah Tuhan yang senantiasa bersama dengan dan biarlah Tuhan yang selalu penghibur di dalam luka, suka, duka yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini juga para jemaat-Mu yang sedang berduka, yang sedang menghadapi penyakit di dalam tubuhnya. Biarlah Tuhan yang selalu campur tangan. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan di dalam pergumulan mereka ingat akan Engkau. Biarlah ya Tuhan sakit penyakit yang mereka hadapi. Biarlah mereka percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan senantiasa mendengarkan doa-doa mereka di dalam penyembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh jiwa dan raga kami dan juga bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang selalu bersabda dalam hati kami. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tadi sudah menyapa kita. Kiranya firman Tuhanlah yang selalu mengiringi langkah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.